mengenai mata pelajaran pengantar ekonomi dan juga bisnis untuk kelas 10 dengan materinya yaitu perilaku konsumen dan juga perilaku produsen. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai perilaku konsumen dan juga perilaku produsen, kita akan membahas mengenai apa sih itu sebenarnya kegiatan konsumsi dan apa itu kegiatan produksi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan untuk menghabiskan kegunaan atau faedah dari suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya dia. Namun, sebenarnya tujuan dari kegiatan konsumsi tidak hanya sebatas untuk menghabiskan kegunaan atau faedah dari suatu benda, namun juga sebagai benda produksi. Contohnya adalah, yang pertama adalah Putri adalah seseorang yang sangat gemar berolahraga. Karena kegemarannya itulah, Putri memiliki berbagai perlengkapan dan juga peralatan olahraga yang dia letakkan di dalam sebuah ruangan. Lalu, Putri ini punya sebuah kebiasaan setiap pagi, dia akan berolahraga menggunakan peralatan dan juga perlengkapan olahraga tersebut yang dia letakkan di dalam ruangan tersebut. Namun, pada sore harinya, Putri akan menyewakan peralatan dan juga perlengkapan tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang. Dari dua kegiatan Putri tersebut dapat ditemukan dua tujuan kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah kebiasaan Putri untuk menggunakan peralatan tersebut pada pagi harinya untuk berolahraga merupakan tujuan konsumsi untuk menghabiskan kegunaan ataupun faedah dari suatu benda. Namun, kegiatan di sore harinya di mana Putri menyewakan perlengkapan dan juga peralatan tersebut kepada orang lain, itu merupakan tujuan dari konsumsi sebagai benda produksi. Contoh yang kedua adalah ada sebuah rumah yang memiliki dua buah lantai, di mana lantai pertama digunakan oleh sang pemilik sebagai tempat tinggal, namun pada lantai kedua digunakan atau disewakan kepada orang lain sebagai tempat kos. Dari dua lantai ini dapat ditemukan bahwa lantai pertama yang digunakan oleh sang pemilik sebagai tempat tinggal merupakan tujuan konsumsi untuk menghabiskan kegunaan ataupun faedah dari suatu benda, sedangkan lantai kedua yang digunakan atau disewakan kepada orang lain sebagai tempat kos merupakan tujuan konsumsi sebagai benda produksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri benda konsumsi. Untuk ciri-ciri benda konsumsi itu sendiri ada 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah ciri-ciri benda konsumsi, di mana benda tersebut untuk mendapatkannya atau memperoleh benda tersebut dibutuhkannya sebuah pengorbanan. Contohnya adalah ketika kita bernafas atau kita berenang di sungai atau kita berjemur di depan rumah kita, itu merupakan kegiatan konsumsi yang tidak memerlukan pengorbanan. Namun, berbeda jika seandainya kita bernafas menggunakan tabung oksigen atau kita berenang di sebuah kolam renang atau kita berjemur di sebuah balkon sebuah hotel, itu merupakan sebuah kegiatan konsumsi yang membutuhkan sebuah pengorbanan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kegiatan tersebut kita mengeluarkan uang sebagai salah satu bentuk dari pengorbanan. Yang kedua adalah ciri-ciri benda konsumsi, yaitu adalah benda konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah ada seorang pelajar yang membeli sebuah buku, di mana buku tersebut akan digunakan oleh sang pelajar tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dia akan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan tersebut hanya bisa didapatkan dari buku tersebut. Atau contoh yang lainnya adalah kita membeli makanan atau minuman, di mana membeli makanan dan juga minuman tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya kita. Ciri-ciri benda konsumsi yang ketiga yaitu nilai, volume, ataupun manfaat dari suatu benda akan habis baik secara berangsur-angsur maupun secara sekaligus. Contohnya adalah untuk benda yang akan langsung habis secara sekaligus adalah makanan dan juga minuman serta obat-obatan. Sedangkan untuk benda yang akan habis secara berangsur-angsur, contohnya adalah pakaian, jam tangan, sepatu, mesin, dan benda-benda lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan teori perilaku konsumen. Pada teori perilaku konsumen memiliki konsep dasarnya, yaitu menyatakan bahwa konsumen selalu berusaha untuk mencapai utilitas maksimal
dari penggunaan suatu benda, baik barang maupun jasa. Utilitas itu sendiri merupakan adalah derajat seberapa besar suatu benda dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Biasanya utilitas ini sendiri digunakan sebagai ukuran kepuasan dari penggunaan suatu benda maupun jasa. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan mengenai kegiatan produksi. Biasanya, kegiatan produksi itu sendiri selalu diibaratkan dengan kegiatan menghasilkan atau memproduksi suatu barang-barang. Namun, pada dalam ilmu ekonomi itu sendiri, sebenarnya kegiatan produksi tidak hanya sebatas untuk menghasilkan barang-barang, melainkan memiliki artian yang jauh lebih luas. Pengertian kegiatan produksi dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan untuk menambah kegunaan ataupun faedah dari suatu benda atau menciptakan barang baru yang lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Ada dua buah bentuk produksi. Yang pertama adalah produksi barang, di mana produksi barang itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk menambah kegunaan atau faedah dari suatu benda dengan mengubah sifat ataupun bentuknya. Sedangkan yang kedua adalah produksi jasa. Untuk produksi jasa, dia hanya menambah kegunaan ataupun faedah dari suatu benda, namun tidak mengubah sifat dan juga bentuknya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan dari kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi biasanya adalah untuk memenuhi kebutuhan, namun juga bertujuan untuk mencapai sebuah kemakmuran. Kemakmuran itu sendiri akan tercapai jika seandainya barang dan juga jasa memiliki atau berada pada jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dia. Dalam kegiatan produksi itu sendiri, ada dua buah pihak yang terlibat. Pihak yang pertama adalah pihak yang memproduksi atau menghasilkan barang-barang tersebut. Biasanya sering kita sebut juga sebagai produsen. Sedangkan untuk pihak yang kedua adalah orang atau seseorang yang mengkonsumsi barang tersebut. Biasanya kita sering sebut juga sebagai konsumen. Bagi pihak produsen, kegiatan produksi bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan juga untuk menjaga kesinambungan perusahaan. Sedangkan bagi pihak konsumen, kegiatan produksi bertujuan untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang dia butuhkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu sendiri ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Dua faktor ini sering disebut juga sebagai faktor produksi asli. Selanjutnya adalah faktor produksi modal dan juga faktor produksi kewirausahaan. Dua faktor ini sering disebut juga sebagai faktor produksi turunan. Untuk analisis proses produksi, ada dua faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi variabel, yang kedua adalah faktor produksi tetap. Untuk faktor produksi tetap, biasanya di mana faktor produksi ini jumlahnya tidak dapat diubah dalam jangka waktu cepat. Meskipun ingin diubah, membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang dan juga biaya yang sangat besar. Contohnya adalah bangunan ataupun mesin. Selanjutnya adalah faktor produksi variabel. Untuk faktor produksi variabel itu sendiri, ini jumlahnya bisa diubah dan dalam jangka waktu cepat. Contohnya adalah tenaga kerja maupun bahan baku. Nah, sekian pembahasan yang saya jabarkan. Semoga materi yang saya jabarkan dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.